Baiklah, selamat siang teman-teman semua. Sambutlah salam panggil umat dari saya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diwan. Saya berkuliah di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, jurusan Pendidikan Agama, Prodi 1 Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya, semester 4, kelas A, Denpasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Upacara Ritual Aruh Dasambu. Pada PowerPoint ini saya akan membahas 3 pokok masalah, yaitu dari yang pertama dari prasarana ritual Aruh Dasambu, kemudian yang kedua proses berjalannya ritual Aruh Dasambu, yang terakhir yaitu tujuan pelaksanaan ritual Aruh Dasambu. Saya lanjut. Prasarana Aruh Dasambu terdiri dari 2 komponen, yaitu bandang dan lalaya. Bandang merupakan salah satu prasarana yang ada di tengah umat. Jadi kami di suku Dayak Meratus, khususnya di Saharian Dayak, itu menyebut ladang itu huma atau ladang. Bandang terdiri atas beberapa komponen, yaitu dari sungkai yang merupakan tihang bandang, kemudian pucuk hanau, maligai, bandira, ringgitan, anak nasi, giling, ceramin, uang kepeng, tabu salah, halinjuang, kambang Belanda, kambang habang, kambang kuning, dulang, dan tihang galung. Dari beberapa komponen tersebut kemudian dibentuk menjadi satu, ya. Yang pertama biasanya dibuat yaitu tihang bandang yang terbuat dari pohon sungkai. Pohon sungkai itu ditebang, dipotong, dibentuk tihang. Ada 2 ya di sana, ditajak 2. Kemudian daun hanau itu yang pucuknya itu dibuka, dia ditaruh di atas tiang itu membantu membantang gitu kan. Kemudian di sana ada tabu salah. Tabu salah itu dibuat persegi panjang, ya, dibuat persegi panjang, dibentuk, kemudian dibagi-bagi, dipotong-potong gitu, ya, dibentuk persegi panjang. Lalu di sana ada bandira istilahnya. Bandira itu juga terbuat dari daun menau, tapi pucuknya yang dipotong, pucuknya itu yang paling ujung. Di sana ada tiangnya itu terbuat dari bambu yang agak tebal gitu. Jadi nggak sembarangan bambu juga gitu, biar kuat. Kemudian digantung pucuk enaunya itu di ujung bambu tersebut. Terus kalau yang cermin seperti uang kepeng itu ditaruh di bawah, ditaruh di tanah, di dalam kotak lingkaran pada tabu salah yang berbentuk persegi panjang tadi. Lalu kemudian di sana ada maligai. Maligai itu biasanya digantung dengan tali rotan. Maligai tersebut terbuat dari kayu pulai. Kemudian dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ajaran-ajaran para leluhur terdahulu.
yaitu ukiran-ukiran dari ciri khas Dayak Paratus. Tidak hanya itu, di Bandang juga terdapat beberapa sesajen, yaitu di sini yang pertama itu wajik, ayam, lamang. Nah, itu merupakan sesajen yang ditaruh di Bandang. Wajik itu biasanya ditaruh di dulang, ada khusus tempatnya namanya dulang. Dulang itu biasanya diikat di tiang Bandang. Nah, kemudian ditaruh wajik. Lalu ayam itu biasanya ditaruh di sampingnya gitu untuk sebagai persembahan. Lamang juga diikat di tiang Bandang. Kemudian ada susumuran juga. Susumuran biasanya ada 4, yaitu dari gula merah, daun pandan, kunyit itu, kemudian ada air kelapa, bukan air kelapa, air santan ya, air santan. Kemudian kalau udah semuanya itu udah selesai tergabung, terkumpul, maka para bagian akan mempersembahkannya kepada para leluhur. Nah, itu prasarana yang ada di tengah umat. Nah, baiklah, saya lanjut ke prasarana yang ada di dalam balai. Yang ada di dalam balai itu lalaya. Lalaya merupakan salah satu prasarana yang ada di dalam balai. Lalaya juga terdapat beberapa bagian komponen, yaitu seperti pucuk, nau, tihang lalaya, dasar lalaya, buluh yang buluh biasa itu yang warna hijau. Kemudian yang kedua buluh kuning, ringgitan, sangkar, balihung kuning, pucuk balawar. Itu adalah daun henau tadi yang dibuka, kemudian diletakkan di lalaya yang sudah dibentuk persegi 4 itu, untuk sebagai perhiasan gitu. Ya, kelihatan bagus gitu, ada seni-seninya gitu. Lalaya biasanya, kalau tiang lalaya itu terbuat dari kayu, entah itu kayu apapun itu bebas ya. Yang penting tiangnya ada 8 kayaknya. Lalaya itu dasarnya di atas biasanya terbuat dari bambu juga. Kemudian sangkar itu terbuat dari bambu, biasanya bambu kuning di sana, dan ditaruh juga di sana daun henau, diwawar. Kalau bahasa kami di Dayak, diwawar. Di sangkar itu juga ditaruh seperti balihung kuning, kembang, dan lain sebagainya. Di lalaya itu juga terbuat beberapa sesajen juga di sana, yaitu seperti ayam, lamang, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke proses berjalannya ritual Aruk Basambu. Proses berjalannya ritual upacara ini tergolong dalam 2 definisi, yaitu 1 dilaksanakan di
huma atau yang saya sebut tadi ladang ya, yang kedua dilaksanakan di balai. Langkah pertama berjalannya ritual ini yaitu terlebih dahulu dilaksanakan di huma. Pelaksanaan yang dilakukan di huma yaitu diawali dengan mempersiapkan segala persiapan yang dibutuhkan berupa sesajen dan bandang tersebut yang seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Proses itu berlangsung biasanya dalam 1 hari, yaitu yang pertama mempersiapkan prasarana yang dibutuhkan. Sesudah itu kemudian memasak lamang biasanya ya. Kemudian di sana balian akan mempersembahkan sesajen yang sudah dipersiapkan di bandang. Balian akan membacakan mantra-mantra khusus pemujaan kepada para leluhur, guru-guru suci, dan dewa dan Nining Bahtara. Segala puja-puji tersebut akan dilaksanakan oleh balian dengan hati yang tulus ikhlas. Pemujaan ini juga dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah diwariskan. Jadi para balian akan mempersembahkan dengan hati yang tulus ikhlas kepada para leluhur dan meminta permohonan agar mereka diberkati sekeluarga, dijauhkan dari segala malapetaka dan dibukakan pintu rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Pemujaan ini yaitu diawali dengan yang pertama Mamuyoda Upa. Kemudian sesudah selesai Mamuyoda Upa, yang kedua Diwata di kulit, kemudian Dewata Hyang, yang keempat ke Kambang, yang kelima Diwata Nini. Kemudian sesudah Diwata Nini Pandara Bandang. Sesudah selesai di Pandara Bandang ke Jiuk. Sesudah di Jiuk ke Nining Bahtara, Nini Alam, Nini Panggalung. Sesudah di Nini Panggalung ke Nini Bumburaya. Nah, di Nini Bumburaya tersebut ayam yang disediakan untuk persembahan itu kemudian dipotong. Sudah dipotong, lalu darahnya itu ditaruh di atas tempurung. Biasanya wadah darahnya itu tempurung. Tempurung itu terbuat dari buah kelapa. Buah kelapa itu dibelah, isinya dibuang, kemudian dibersihkan. Itu tempurung. Tapi bisa juga di piring atau apapun asalkan bisa menampung darah ayam tersebut. Nah, kemudian biasanya, tapi itu tidak semua sih, kalau di tempat saya biasanya kepala ayam itu dipotong lalu ditanam. Nah, sesudah ayamnya dipotong, kemudian dilanjutkan lagi pemujaan kepada Karyau. Terus sesudah Karyau ke Bapang, ke Indung, ke Madiang, lalu yang terakhir itu ke Umbayang. Sesudah selesai proses pemujaan tersebut, kemudian berakhirlah upacara yang ada di Huma. Baiklah,
Sekarang saya lanjutkan ke proses pelaksanaan yang ada di balai ya, puncak upacara ritual Aruh Besambu. Biasanya puncak acaranya ini diawali dengan mempersiapkan segala prasarana seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian semua warga berkumpul di balai, lalu mereka memasak, dan sesudah selesai memasak nasi ataupun memasak air dan ikan dan lain sebagainya, pokoknya hidangan lah istilahnya. Sudah selesai memasak segala hidangan tersebut, pada sore harinya itu mereka berkumpul semua menunggu para tamu-tamu yang akan menghadiri acara tersebut. Lalu sesudah datang tamu-tamu tersebut, di sana ada istilahnya baru rukuan ya. Kemudian semua warga yang melaksanakan upacara itu memberikan rokok itu kepada tamu-tamu undangan yang datang. Sesudah itu diiringi dengan minum untuk air teh, susu, kopi, tapi tidak dianjurkan untuk minuman yang istilahnya minuman keras. Sudah itu lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Nah, di sana semua warga yang melaksanakan upacara itu bersama-sama makan dengan para tamu-tamu undangan. Nah, sudah itu lalu para balian akan bersiap-siap untuk melanjutkan upacara yang dinamakan bakapur. Nah, jadi sesudah makan bersama itu dilanjutkan dengan bakapur. Bakapur itu biasanya dilaksanakan ya sekitar 2-10 menit. Sesudah selesai bakapur, kemudian dilanjutkan kepada puncak acaranya, yaitu ritual pembacaan mantra-mantra ritual dalam upacara ritual Aruh Besambu. Yang pertama biasanya sama seperti yang di rumah juga, Mamuyuh Dahupa. Kemudian sesudah Mamuyuh Dahupa ke Diwata di kulit, Diwata Hyang, Kambang, Diwata Nini, Pandara Bandang, kemudian ke Jiuk, ke Nining Bahatara, terus dilanjutkan ke Nini Alam, Nini Panggalung, Nini Bumburaya Ading, kemudian dilanjutkan ke Karyau, Bapang, Indung, Madiang, dan yang terakhir dilanjutkan ke Umbayang. Biasanya proses berjalannya puncak acara ini berlangsung selama 1 malam penuh ya. Bahkan bisa juga sampai pagi, sampai sekitar jam 8 atau jam 8.30 lah lewat gitu. Sesudah selesai para balian membacakan mantra-mantra dan sebagai puja-puji syukur terhadap para leluhur dan meminta perlindungan dan lain sebagainya. Kemudian paginya itu
juga digelar dengan dilanjutkan dengan acara makan-makan bersama seperti yang kemarin itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sana semua para undangan terlebih dahulu makan-makan bersama, kemudian sudah itu dilanjutkan dengan berbagi lamang. Nah, biasanya pada saat berbagi lamang ini juga para warga yang melaksanakan upacara tersebut membagikan seperti makanan-makanan ringan lainnya seperti kerupuk dan lain sebagainya. Kemudian diberikan kepada para tamu undangan. Sesudah itu barulah tamu undangan yang sudah menghadiri upacara tersebut dipersilahkan untuk pulang. Sesudah itu kemudian para warga yang melaksanakan upacara ritual Haru Basambu ini akan tetap berdiam diri di balai selama 3 hari 3 malam. Dalam istilahnya kalau di tempat kami itu namanya Bapak Mali. Bapak Mali ini tidak boleh menyalakan api di tengah rumah, tidak boleh mengambil daun-daunan atau memotong-motong rumput, itu tidak boleh. Juga huma yang sudah diupacarai tadi itu tidak boleh istilahnya tidak boleh kayak berteriak-teriak keras gitu ya, berteriak-teriak keras seperti mendegup-degup tanah gitu, tidak boleh. Kemudian kalau istilahnya kayak mencari ikan atau dan lain sebagainya, binatang-binatang itu misalnya berburu, itu tidak jadi masalah, itu bagus, nggak ada pantangan untuk itu. Jadi sesudah dalam selama 3 hari 3 malam itu para Balian akan terus melantunkan mantra-mantra sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Mantra-mantranya tetap seperti yang tadi, diulang-ulang selama 3 malam berturut-turut. Sesampainya ke hari ketiga, di sana paginya ada istilahnya dipumpun ya. Dipumpun itu dalam artian upacara penutupan. Acara penutupan itu dilakukan oleh tokoh Balian, misalnya kepala Balian. Di sana beliau pagi itu akan membacakan mantra khusus untuk penutupan acara tersebut. Kemudian saya akan lanjutkan kepada tujuan dilaksanakannya ritual upacara Haru Basambu. Baiklah, tujuan dilaksanakannya ritual Haru Basambu yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali pada suku Dayak Meratus adalah sebagai sembah bakti masyarakat di sana terhadap para leluhur dan Nining Bahtara atas tumbuhnya padi yang sudah mereka tanam, sekaligus untuk memohon perlindungan kepada para leluhur, dimulai dari kesehatan padi, kemudian semua masyarakat yang
melaksanakan upacara besambu meminta permohonan kepada Yang Kuasa agar padi-padi mereka dijauhkan dari lebah-lebah, kumbang, ulat, dan penyakit lainnya yang mengganggu kesuburan padi yang mereka tanam. Juga meminta permohonan keselamatan terhadap seluruh warga yang melaksanakan upacara tersebut agar dijauhkan dari segala cobaan, rintangan, mara bahaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi tujuan ritual Aruh Besambu ini yaitu sesuai dengan kepercayaan suku Dayak Maratus, yaitu meminta permohonan perlindungan terhadap padi yang mereka tanam agar tidak diserang oleh lebah-lebah seperti kumbang, ulat, dan penyakit padi lain, dan juga meminta perlindungan kepada para leluhur dan Nining Bahtara untuk dijauhkan dari segala mara bahaya, segala rintangan-rintangan, segala cobaan istilahnya. Dan juga di samping itu mereka dapat bersilaturahmi lah istilahnya dengan keluarga-keluarga yang jauh. Mereka bisa memanggil kerabat-kerabatnya ataupun keluarga-keluarganya yang jauh-jauh untuk berhadir dan berkumpul di sana. Demikianlah pemaparan materi tentang ritual Aruh Besambu. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga dengan adanya penjelasan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan juga jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya dan akan saya jawab semampu saya. Pelaksanaan upacara ritual Aruh Besambu sebagai sembah bakti puja bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa beserta manifestasinya atas padi yang sudah tumbuh mereka tanam. Di samping itu mereka juga meminta permohonan perlindungan terhadap padi yang sudah tumbuh tersebut agar terhindar dari segala ulat padi dan segala istilahnya hama padi yang mengganggu kesehatan padi tersebut, menyebabkan gagal panen. Dan juga sekaligus meminta permohonan agar terhindar dari segala rintangan dan cobaan dari segala malapetaka terhadap masyarakat di desa tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya